Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Terima kasih. Oke, sebelum kita ke materi pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Andini kenapa? Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai deret dan barisan aritmatika. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu kita dapat memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya dengan benar dan mandiri. Kemudian tujuan yang kedua itu siswa dapat menentukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar dengan benar dan mandiri. Kemudian tujuan yang terakhir, siswa dapat memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata tentang limit fungsi aljabar dengan benar dan mandiri. Yang pertama mengenai pengertian limit fungsi. Nah, limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Limit fungsi itu biasanya disimbolkan dengan limit x mendekati a fx yang artinya sama dengan L. Artinya jika x mendekati A tetapi x tidak sama dengan A, maka nilai fx mendekati nilai L. Nah, limit fungsi itu mempunyai dua syarat, yaitu jika fungsi fx terdefinisi pada selang terbuka I, maka syarat yang pertama itu limit x mendekati A dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati A dipangkatkan negatif, fx sama dengan L, dan limit x mendekati A positif, fx sama dengan L. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu jika limit x mendekati A negatif, fx sama dengan L1, dan limit x mendekati A positif, fx sama dengan L2, di mana L1 tidak sama dengan L2, maka limit x mendekati fx itu tidak ada. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat limit fungsi. Nah, di sini limit fungsi itu mempunyai 8 sifat. Nah, di sini Ibu akan membahas 5 sifat terlebih dahulu. Untuk 3 sifat lainnya itu kita akan bahas minggu depan. Oke, untuk sifat yang pertama yaitu limit x mendekati AK sama dengan K. Nah, contohnya bisa diperhatikan. Misalkan ada soal yaitu limit x mendekati 2 dari 3, maka sama dengan 3. Karena sesuai dengan sifat yang pertama, limit x a ini 2 ini sebagai a, kemudian 3 sebagai k, maka nilainya atau hasilnya itu sama dengan k itu sendiri. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu limit x mendekati a, x sama dengan a, x sama dengan a. Nah, untuk contohnya limit x mendekati 2, x sama dengan 2. Nah, di sini a itu sama dengan 2, kemudian x-nya sama dengan x, dan a-nya itu ini ya, nilai a-nya atau 2-nya itu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu limit x mendekati a dari k fx sama dengan k, lim x mendekati a fx. Contohnya jika diketahui limit x mendekati 3x kuadrat, maka kita menghitung. Di sini kan nilai k-nya itu 3 ya, ini 3. Kemudian nilai fx atau fungsinya itu x kuadrat. Nah, kita masukkan ke sisi kanannya. Maka k-nya 3 kita masukkan. Kemudian lim x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat. Nah, kita substitusi nilai x sama dengan 2. Maka 3 dikali x-nya kita substitusi 2 kuadrat sama dengan 12. Kemudian sifat yang keempat yaitu limit x mendekati a fx plus minus gx. Itu sama dengan limit x mendekati a fx plus minus limit x mendekati a gx. Contohnya diketahui limit x mendekati 3 dari fungsi x kuadrat ditambah
2x. Nah, kita selesaikan sesuai dengan sifat yang keempat. Nah, di sini kita mempunyai dua fungsi, yaitu limit x mendekati 3 dari x kuadrat itu sebagai ini fx, kemudian limit x mendekati 3 dari 2x itu sebagai gx. Nah, langsung kita substitusi nilai x sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 dikali limit x mendekati 3x. Maka 3 kuadrat itu 9 ditambah 2 dikali x-nya 3, kita substitusi 2 kali 3 itu 6. Berarti 9 ditambah 6 sama dengan 15. Kemudian sifat yang kelima yaitu limit x mendekati a dari fx dikali gx. Itu akan sama dengan limit x mendekati fx, limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Contohnya limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikali x. Kita akan selesaikan menggunakan sifat yang kelima. Di sini berarti fungsi fx-nya itu x kuadrat dan fungsi gx-nya itu x ya. Berarti kita masukkan limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikali limit x mendekati 2 dari nilai x. Maka kita substitusi nilai x sama dengan 2 menjadi 2 kuadrat dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dari sini adakah yang ingin bertanya atau kurang paham? Belum. Oke, kalau belum. Nah, ini untuk sifat-sifat yang ke-6, 7, dan 8, tapi kita akan bahas ini minggu depan. Nah, untuk lebih memahami lagi materi limit, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Silakan siapa yang ingin maju ke depan untuk mengerjakan latihan soal. Mbak Iza. Oke, jawaban Mbak Iza sudah benar ya. Beri semangat untuk Mbak Iza. Selanjutnya nomor 2.
jawaban mbaknya sudah benar ya, beri semangat. Nah, karena kita sudah mengerjakan latihan soal dan masih ada satu latihan soal lagi yang belum dikerjakan, anak-anak bisa mengerjakan ini di rumah ya. Baik, karena waktu pembelajaran sudah habis, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa saja hari ini? Limit dan juga sifat-sifat limit. Nah, baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.